Ada dua hal yang menurut kami penting untuk disampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan media. Yang pertama adalah soal masukan dari masyarakat kepada kami mengenai dugaan adanya kegiatan atau gerakan atau aktivitas yang kemungkinan tujuannya adalah menggagalkan pemilu 2024. Yang kedua, kami akan menyampaikan outlook atau garis besar potensi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematif dan masif. Ya, yang pertama dulu ya, teman-teman ya. Dalam beberapa hari ini kami mendapat masukan dari masyarakat yang mendeteksi adanya rencana atau potensi untuk menggagalkan pemilu 2024. Rencana penggagalan itu dilakukan setidaknya dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah penyebaran koran gelap Achtung yang sangat masif di berbagai kota besar yang isinya adalah fitnah. Nah, ini korannya. Ini udah 2-3 hari beredar, teman-teman. Ya, udah ya. Isinya confirm fitnah. Misalnya ini soal inilah penculik aktivis 98 ya. Inilah korbannya. Ini gambar Pak Prabowo, teman-teman. Foto Pak Prabowo di fitnah sebagai penculik. Padahal kalau kita bicara soal penculikan ya, tuduhan kepada Pak Prabowo, ada setidaknya 4 fakta hukum yang jelas-jelas menguatkan bahwa Pak Prabowo tidak ada kaitan sama sekali dengan penculikan aktivis 98. Yang pertama, tidak ada satu keterangan saksi pun dalam persidangan tim Mawar yang menyebutkan adanya perintah, arahan atau permintaan dari Pak Prabowo untuk melakukan penculikan tersebut. Yang kedua, keputusan Dewan Kehormatan Perwira nomor Kep/03/8 Romawi 1998/DKP dengan terperiksa Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto bukanlah merupakan putusan pengadilan dan juga bukan putusan lembaga setengah peradilan. Itu sifat putusannya pun hanyalah rekomendasi dan ini bisa dilihat di akhir dari keputusan tersebut. Yang ketiga, keputusan Presiden B.J. Habibie yang merupakan panglima tertinggi TNI waktu itu adalah memberhentikan Pak Prabowo secara hormat dengan menghargai jasa-jasa dan pengabdiannya selama bertugas di TNI. Dan yang terakhir yang terpenting menurut saya adalah sudah lebih dari 16 tahun sejak tahun 2006 Komnas HAM tidak pernah bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung. Padahal menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan tersebut hanyalah 30 hari. Jadi itu. Nah, lalu yang kedua yang disampaikan masyarakat kepada kami dicurigai sebagai gerakan untuk menggagalkan pemilu adalah adanya hasutan kepada mahasiswa untuk turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menentang politik dinasti dan membangun narasi soal pelanggaran HAM, menangkap para pelanggar HAM. Kalau kita lihat isunya sih standar-standar saja. Tetapi ini tidak masuk akal dan kita tahu di era pemilu ini kan sangat sensitif. Ketika ada yang melakukan demonstrasi misalnya, tentu akan memancing reaksi dari pihak-pihak yang lain. Misalnya ada yang menuduh ini terjadi praktek politik dinasti dalam konteks negatif.
Padahal sebagian masyarakat lain menganggap tidak terjadi praktek politik dinasti dalam konteks negatif. Tentu kami khawatirkan bisa terjadi benturan yang pada akhirnya menyebabkan situasi menjelang pemilu tidak kondusif dan akhirnya bisa saja ya terjadi chaos dan kegagalan. Ya. Juga terkait misalnya seruan untuk menangkap pelaku pelanggaran HAM. Memang itu normatif dan Pak Prabowo bukan pelanggaran HAM. Tetapi narasinya ya bisa dibelokkan dan kemungkinan besar dibelokkan untuk memfitnah salah satu atau pihak-pihak yang berkontestasi. Dan ini tentu akan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang berpendapat sebaliknya bahwa tidak ada kontestan dalam pemilu ini yang melanggar HAM. Nah, lalu yang ketiga ya, adanya narasi yang seolah-olah mencoba membenturkan antara prajurit TNI, anggota Polri dengan masyarakat sipil. Kita tahu misalnya kasus ada beberapa kasus ya terjadi sedikit insiden ya yang sebetulnya kalau di luar pemilu itu hal yang ya bisa terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana penindakannya. Ya, konflik masyarakat ya, kejadian masyarakat dengan anggota aparat penegak hukum itu bukan hal yang tidak pernah terjadi. Kalau toh terjadi, yang penting bagaimana penanganannya. Kita lihat ya, KSAD sudah tegas menindak semua oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran. Tetapi ada pihak-pihak yang terus menggoreng isu ini, ya kan, seolah-olah TNI secara sistematis berpihak pada satu pihak dan mengintimidasi pihak yang lain, ya. Lalu ada juga ya yang terakhir narasi untuk menunda atau menghentikan bantuan sosial. Nah, ini saya mendapatkan reaksi yang keras sekali di masyarakat, di dapil saya terutama, dan dapil kawan-kawan yang hari ini kami semua para calon anggota legislatif dari paslon 2 ya turun ke masyarakat. Kami mendapat reaksi keras bahwa oh itu Pak, kok ada usulan bansos ya, bantuan sosial ditunda atau dibatalkan. Apa kaitannya dengan pemilu? Ada atau tidak ada pemilu ya, yang namanya bantuan sosial itu kan memang sudah diprogramkan dan itu haknya masyarakat. Nah, kalau memang sampai tertunda apalagi dibatalkan, saya pikir reaksinya akan sangat keras dari masyarakat dan pertaruhannya tentu keberlangsungan pemilu yang kita inginkan secara damai bisa tidak terwujud. Nah, ini teman-teman saya garis bawahi, ini dugaan yang tapi tetap perlu kita antisipasi bersama-sama ya. Kontestasi pemilu ini boleh kita berbeda pilihan, tetapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Kita konsentrasi saja ya, memenangkan paslon masing-masing, nanti hasilnya kita serahkan pada rakyat. Dan berikutnya Bro Fritz ya.